Nah, jadi yang mempengaruhi gemukan itu apa? Ada kandang, ada bibit, ada pakan, ada perawatan gitu ya. Kandang itu apa? Kenyamanan ternak, material, desain, ukuran gitu kan. Bibit itu mempengaruhi kecepatan penggemukan, ADG-nya berapa, tiap-tiap jenis itu beda-beda apanya, ADG-nya biasanya seperti itu. Pakan tadi pertambahan bobot, feed cost per gain, lalu ada konsentrat, hijauan, mikronutrien, makronutrien, lalu perawatan, supporting faktornya untuk fattening gitu kan. Jadi semua itu dirangkai di dalam perawatan itu nanti tangan yang handal itu bisa membuat penggemukan itu berbeda-beda, sama kayak masak, sama bumbunya, tapi kalau beda orangnya mungkin berbeda hasilnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini faktor pertama yaitu kandang. Nah, faktor pertama, next. Nah, faktor pertama kandang. Nah, pembuatan kandang itu sebenarnya itu sesuai dengan tujuan beternak. Pertama, ketika kita beternak, kita mau beternak apa? Penggemukan betina, penggemukan kurban, trading, breeding, atau perah. Nah, itu idealnya disesuaikan dengan kebutuhan atau budget, tujuan beternak, dan efisiensi. Nah, dari bahan dan materialnya, itu bisa bambu, kayu, baja ringan, beton. Nah, teman-teman kalau udah nyari di internet, banyak model kandang yang bagus-bagus, dan menarik lah estetika gitu, seperti itu. Ada juga yang sederhana, murah, seperti itu juga ada. Pertimbangannya apa? Budget, tahan estetika. Jadi teman-teman yang mungkin baru belajar, dapat dana kewirausahaan, oke mungkin pakai bambu dulu nggak apa-apa, yang paling murah seperti itu. Terus desain. Pertimbangannya apa? Tujuan beternak, efektivitas pekerja, jadi kontur lahan. Jadi ada satu kandang di tempat saya itu yang jadi kandangnya nanti berundak-undak seperti itu, pakai bambu. Ada yang panggung, ada yang lantai, ada yang umbaran, ada semi umbaran seperti itu. Nah, kalau yang untuk penggemukan, biasanya kebanyakan ada di panggung seperti itu. Terus untuk ukuran, nah ini ukuran ini tergantung kapasitas teman-teman semua mau beternak gitu ya. Apakah koloni besar, koloni kecil, atau mau per individu seperti itu bisa disesuaikan untuk ukuran kandangnya gitu. Ada yang tingginya 2 meter, kenapa? Karena penampangnya lebar 10 meter. Mungkin ada yang cuma tingginya 1 meter, kenapa? Karena kandangnya kecil, cuma 1,5 meter memanjang, kecil-kecil di data rapi. Jadi tergantung nanti memang teman-teman mau membudgetkan berapa ya, itu seperti itu. Nah, pembuangan limbah itu pertama memanfaatkan kotoran menjadi pupuk sehingga menjadi pemasukan tambahan. Lalu lingkungan tidak terganggu, sama sebenarnya ternak dan pegawainya nyaman. Nah itu ada kandangnya nanti sistem terkoleksi urin dan fesesnya dikoleksi. Itu ada 2 jenis. Mau yang sistem di bawah lantai dengan sekam sama gerajan kayu itu bisa, dan sistem terkoleksi panggung itu dengan jaring dan penampungan urin sendiri kayak gitu. Ada plus minusnya masing-masing seperti itu. Nah, lalu ada terkoleksi fesesnya aja, biasanya dikasih jaringnya aja, lalu urinnya jatuh ke tanah. Itu biasanya di daerah yang agak padat penduduk gitu. Kalau yang tadi dikoleksi urin sama fesesnya yang panggung itu biasanya di tengah sawah mungkin nggak apa-apa gitu ya. Lalu kandang biasa tidak terkoleksi langsung ke tanah semua. Next, Mas. Nah, kandang penggemukan sebenarnya yang paling penting adalah ternaknya itu nyaman. Tandanya gimana? Ketika kita berada di kandang, kita betah, kita doyan makan di situ, kita
berlama-lama sejam, 2 jam nggak apa-apa di dalam kandang gitu. Tapi kalau kita masuk kandang kita, kok cuma 5 menit udah gembrobius, udah mambura karuan, wah itu juga ternaknya sama merasakan sama kayak jenengan seperti itu. Jadi ternaknya juga nggak nyaman. Nah itu kita coba perbaiki. Tapi kalau kita udah di kandang ngobrol ada tamu nyaman aja memper bakar telo biasa makan di situ oke nggak masalah gitu ya. Nah yang penting kenyamanan ternak atau dombanya happy. Nah terus atap nih tadi udah tempat koleksi limbah, terus sekarang atap pertimbangan ada sirkulasi udara, cahaya, suhu kandang, kenyamanan ternak, bisa jadi genteng, asbes, berjaringan, atap bening, atap monitor, monitor seperti itu. Nah lantainya bisa kayu, bambu, selat plastik ini yang terbaru nih ya, banyak dipakai ini udah tahun-tahun ini udah banyak yang memakai ya, memang kelihatan bagus, rapi, bersih seperti itu gitu ya. Lalu untuk tempat makan itu mau pakai apa ya, tahan lama tapi agak mahal, contoh pakai yang peralon 12 inci diparuh jadi 2, itu mahal harganya memang, tapi tahannya bisa ya 20 tahun mungkin tahan itu. Tapi bagus, cekungannya bagus, pas banget buat makan. Atau pakai galvanis dicekungkan, atau pakai kayu dibentuk kotak, atau seperti kerucut. Atau lapisan talang karpet itu yang dari semi karet ya bahannya, jadi dia tidak berkarat seperti itu. Nah, tempat minum sama, mau pakai talang air, paralon, ember, atau nipple seperti itu. Next, Mas. Nah, ini tadi beberapa contoh kandang koleksi di kami ya, ada kandang koloni kecil. Nah, jadi kandang-kandang kecil ukuran 2 kali 1,3 yang tadi ada di video saya itu bisa muat kalau betina itu sebenarnya 7, sebenarnya kalau kecil-kecil banget bisa 10 ekor, tapi kalau nanti digemukkan jadi gede itu paling nggak 7 atau 8 ekor. Bobot 15 kilo masuk. Nah, ini di sini ada kandang panggung bambu. Nah, kandang panggung bambu ini memang murah buatnya. Tapi di tahun ketiga dia sudah mengalami perbesaran alas karena terkikis oleh dijajak terus. Biasanya terus kalau ada bayi lahir atau domba kecil bisa terjepit. Dari estetikanya sih bagus, murah seperti itu. Terus ini ada terkoleksi yang tadi pakai jaring sama pakai talang karpet ini ya. Terus ada ditampung urinnya, fesesnya juga ditampung. Terus ini ada yang pakai selat plastik, nah seperti ini kelihatan cakep. Terus ada yang full kayu pakai panggung. Nah ini yang di bawahnya yang warna hijau ini pakai beton, ini yang terbaru ya. Itu pakai lantai, pakai liter, domba nyaman, yang kunjungan pun nyaman seperti itu.